Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronita Mokodompit dari kelas B semester 6 jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baiklah, pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran yang ditampung oleh dosen Bapak Imam Maulana Daragani, SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topik materi, yaitu peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia. Peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia itu ada 3, yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, apa sih itu BUMN, BUMS, dan koperasi? Langsung saja kita masuk ke pengertian dari BUMN. Nah, BUMN adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Singkatnya, BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, baik itu asetnya ataupun kepemilikannya. Adapun untuk negara yang dimaksud itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, bentuk BUMN adalah nirlaba. Pengertian yang kedua adalah BUMS. Nah, pengertian BUMS pada dasarnya adalah sebuah jenis badan usaha yang hampir seluruh besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta atau non-pemerintah. BUMS sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan secara optimal sekaligus mampu melakukan pengembangan usaha dan juga modalnya. Hal ini tentu saja akan sangat mendukung program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat Indonesia. Pengertian ketiga yaitu koperasi. Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa koperasi di seluruh Indonesia berjumlah 123.048 dan anggota yang sudah tercatat sebanyak 22 juta orang. Kata koperasi diambil dari bahasa Inggris yaitu cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya kerjasama. Lanjut, bentuk-bentuk BUMN, BUMS, dan koperasi. Nah, yang pertama itu bentuk-bentuk BUMN. Bentuk-bentuk BUMN ini ada 2. Yang pertama, perusahaan umum atau sering kita singkat dengan Perum. Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Yang kedua, perusahaan perseroan. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% saham dimiliki negara RI. Nah, yang kedua, bentuk-bentuk dari BUMS itu ada 3. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana. Tidak terdapat perbedaan pemilikan antara hak milik pribadi dan hak milik perusahaan. Yang kedua itu ada firma. Firma merupakan jenis badan usaha persekutuan yang didirikan lebih dari 1 orang dan tanggung jawabnya masing-masing anggota tersebut sama. Dan terakhir yang ketiga, persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer merupakan badan usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang terdiri dari 2 kelompok, satu aktif dan satu pasif. Nah, yang terakhir bentuk-bentuk dari koperasi. Nah, bentuk-bentuk koperasi itu ada 2. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi yang didirikan oleh dan beranggota seorang dan memiliki anggota minimal 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder, koperasi yang didirikan oleh dan beranggota Badan Hukum Koperasi. Koperasi sekunder dapat dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama, koperasi pusat adalah koperasi yang beranggota paling sedikit 5 koperasi primer. Dan yang kedua, gabungan koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Dan yang ketiga, induk koperasi. Induk koperasi adalah koperasi yang
minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.